Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, marilah kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu prakarya. Pelajaran prakarya di sini saya akan menyampaikan materi tentang proses produksi kerajinan tekstil, ya, bahwa setelah kita membuat proses dalam pengolahan dari benang sampai ke tenun sampai ke tekstil, maka tibalah saatnya sekarang ini adalah tekstil, yaitu benda-benda atau bahan-bahan yang sudah jadi pintal, di tenun, kemudian menjadi kain, menjadi bahan. Nah, sekarang kita saatnya adalah membuat benda-bendanya, membuat kerajinannya, yaitu yang dari bahan tekstil. Nah, proses produksinya kerajinan tekstil ini pertama bisa kita buat dengan batik, ya, motif batik. Batik itu cara membuatnya yaitu dengan cara dilukis atau ditulis di kain atau yang akan dibuat motifnya. Jadi dengan malam cairkan, dipanaskan dengan kompor, kemudian diciduk pakai santing namanya. Nah, kemudian diukir pada kain yang akan dibatik. Tapi ada juga teknik yang lain, yaitu dengan teknik cap. Nah, nanti setelah dibatik, kemudian baru dicelup, kemudian dilorot dan seterusnya, nanti barulah kita jadi kain yang bermotif batik. Nah, ini adalah sebagai contohnya, ada motif batik seperti ini, ya. Nah, saya rasa anak-anak juga sudah punya batik banyak sekali di rumah, ya. Alat-alatnya apa saja untuk membuat batik? Ada kompor kecil, ada canting, ada untuk gawangan, yaitu untuk meletakkan kainnya yang akan dibatik, gitu. Itu adalah alat-alatnya, ya. Kemudian selain daripada batik, ada juga yaitu dengan proses produksi kerajinan tekstil dengan cara sulam. Sulam itu artinya memberikan hiasan pada benda ini, boleh baju, boleh kerudung, boleh tas, boleh dompet atau taplak meja dan sebagainya, benda rumah tangga atau baju yang bisa kita pakai, bisa dihias sedemikian rupa sehingga menjadi indah, ya. Itu hiasan dengan sulam. Sulam itu dikerjakan dengan tangan, dengan bermacam-macam tusuk hias, banyak sekali macam-macamnya. Tusuk hias itu ada silang, pipih, mawar, veston, flanel, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada lagi selain dengan tangan, yaitu dengan mesin, namanya adalah bordir. Itu lebih cepat lagi karena bordir itu adalah dibekerjakan dengan mesin. Yang ketiga adalah jahit perca. Jahit perca itu dengan menggunakan perca-perca yang ada. Perca itu adalah sisa-sisa kain yang sudah nggak dipakai. Setelah kita membuat baju, maka ada sisa-sisanya. Ini dapat dipergunakan untuk membuat kerajinan-kerajinan, mungkin keset, ya, atau mungkin lap dan sebagainya, ya. Seperti ini dari sisa-sisa kain juga dibuat keset, di silang-silang gitu, dianyam-anyam sehingga dipergunakan untuk alat rumah tangga. Nah, perca kain ini selain daripada keset banyak sekali hasil-hasilnya. Nah, apa saja sih teknik sulaman? Di sini banyak sekali sulaman-sulaman, yaitu ada bermacam-macam, yaitu sulaman datar, ada sulaman terawang, ada sulaman timbul, ya. Kalau sulaman datar yaitu sulaman yang hiasannya tuh rata pada kainnya. Nah, ini seperti ini. Ini kan rata nempel, ya. Tapi ini aplikasi, ya. Aplikasi yaitu ini kain dibuat motif, kemudian ditempelkan, dijahit dengan tusuk hias sehingga menjadi indah. Ada lagi yaitu seperti ini nih, ini juga sama, ya. Nah, kemudian yang kedua sulaman terawang, yaitu sulaman yang ini berlubang-lubang,
Jadi kainnya tuh harus dicabut dulu benangnya berapa lembar, 10 lembar atau 8 lembar pada bagian-bagian yang akan dihias seperti ini, maka ini akan menghasilkan suatu hiasan seperti ini, terawang. Jadi cabut-cabut gitu dengan teknik mencabut benang, kemudian dihias pada bagian yang dicabut benangnya. Kita pilih bahan atau kain yang mudah dicabut ya. Nah, kemudian sulaman timbul di sini adalah artinya sulaman yang motifnya tuh timbul seperti ini ya. Jadi nggak ada warnanya. Jadi di bagian dalamnya ini ada kapas, yaitu untuk memberikan bentuk timbul-timbul pada motif. Jadi motifnya nggak ada warna tapi hanya timbul saja. Nah seperti ini, motifnya kelihatan seperti itu ya. Nah kemudian perca, kerajinan perca di situ. Nah perca-perca yang ada di sini bisa kita buat tempat tisu ya, seperti ini tempat tisu. Bisa juga kita buat kantong ya, kantong HP atau kantong souvenir atau apa saja bisa kita pakai. Nah kemudian bisa juga buat keset tadi ya, sudah saya berikan contohnya. Begitu pula membuat serbet atau membuat taplak meja yang kecil-kecil itu disambung-sambung karena kecil-kecil yang masih bisa dipakai sehingga bermanfaat untuk keluarga atau rumah keluarga ya. Saya percepat karena ini waktunya harus dipersingkat ya. Nah berikutnya kain perca itu bisa dijahit acak, bisa juga dijahit dengan pola sesuai dengan pola. Dijahit acak itu artinya sembarang, bagaimanapun pokoknya dijahit acak-acakan, nggak diatur, nggak beraturan. Tapi kalau jahit pola itu kita buat pola dulu. Nah polanya tuh apakah bunga atau apa terserah, nanti baru kita buat ini. Ya saya rasa itu saja untuk materi tentang proses produksi kerajinan tekstil ini untuk kelas 7 ya. Nanti kita bisa lanjut kembali yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih anak-anak, marilah kalian ada tugas untuk mengerjakan selanjutnya yaitu halaman 16. LKS halaman 16 boleh kamu kerjakan di sini ya, yaitu penilaian harian nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian jawab ya. Halaman 16 penilaian harian, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas 1 sampai dengan 5 ya. Saya serah itu saja dari saya untuk materi prakarya ini. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.